Hai, jumpa lagi di channel ini. Oke, kali ini aku akan sharing tentang pengalaman dan juga keputusan aku dalam pengasuhan anak. Jadi tentu banyak sekali yang kita pertimbangkan ketika kita berperan sebagai orang tua. Khususnya kalau itu menyangkut kepentingan dan juga kebutuhan anak. Sebagai orang tua juga kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak kan. Jadi kasarnya kalau misalnya nggak ada ya kita ada-adain, nggak bisa ya juga kita bisa-bisain gitu kan. Tanpa terkecuali dalam hal pengasuhan juga, terutama untuk kita para ibu bekerja yang mungkin nggak ada anggota keluarga lain yang bisa dimintai bantuan. Singkat cerita, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi keluarga, aku dan suami memutuskan untuk memilih daycare sebagai tempat di mana anak kami Nayo akan diasuh selama kami bekerja. Nah, beberapa hal yang aku pertimbangkan ketika aku akan pilih daycare itu yang pertama, aku coba pahami kondisi keluarga. Jadi seperti aku nih bekerja, suami juga bekerja, kita semua bekerja full time dari pagi sampai sore, kadang sampai petang. Nah, di situasi ini ternyata tidak ada juga keluarga yang mungkin bisa bantu dalam pengasuhan anak. Jadi otomatis kita butuh bantuan jasa pengasuhan anak. Yang kedua, riset. Jadi kita tuh harus tahu dulu kelebihan dan juga kekurangan memasukkan anak ke daycare tuh seperti apa. Ya kayak yang lagi teman-teman tonton ini. Jadi aku baca-baca dulu, terus review-review dulu, dan tanya-tanya juga, dan dengerin juga pandangan dari orang lain tuh seperti apa. Yang ketiga, survei tempat. Jadi bikin list dulu daycare mana aja sih yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau aku nih bikin listnya mulai dari lokasi. Lokasinya terjangkau enggak dari tempat kita bekerja gitu. Karena bayanganku supaya ketika kita drop dan juga kita jemput anak itu mudah gitu, nggak muter-muter dan juga jadi lebih efektif secara waktu. Dan kalau ada apa-apa kita juga mudah kalau misalnya mau jemput, mau bolak-balik dari kantor ke daycare gitu, misalnya anak kenapa-kenapa gitu, amit-amit ya gitu. Dan juga kita lihat dari kebersihan tempatnya, bersih enggak, dan sarprasnya lengkap enggak. Paling enggak sarpras yang basic lah harus ada gitu kan. Terus juga dari standar pengaturannya, misalnya di dalam daycare itu ada aturan apa aja sih yang mungkin mengikat gitu. Kita harus cari daycare yang aturannya juga sesuai sama kita, cocok gitu, menguntungkan gitu lah aturannya sama kita, secara jadwalnya cocok dengan jadwal kita kerja gitu. Selain itu kita juga perlu lihat para pengasuhnya, jadi cermat enggak, teliti enggak, terus care enggak gitu. Dan yang gak kalah penting, kita harus tahu dan harus tanya ke manajemen daycare atau pengelola daycare-nya berapa sih rasio pengasuh dan anak gitu. Jangan sampai, kalau versiku ya, jangan sampai pengasuh itu pegang lebih dari 2 anak gitu, karena pasti akan kewalahan deh dan berat. Jadi yang ada malah anak kita nggak nggak diperhatikan beneran gitu. Hal lain yang nggak kalah penting untuk kita pertimbangkan itu juga dari segi pembiayaan, sesuai nggak sama kemampuan finansial kita gitu, karena kan pasti ada SPP bulanan, terus ada biaya pengembangan gitu, atau biaya tahunan alat gitu. Setiap sekolah atau daycare itu pasti kan beda-beda ya, ada biaya apa aja gitu, dan juga tarifnya pasti sangat beragam gitu. Jadi kita juga harus make sure itu, jangan sampai kita kesulitan di tengah atau di akhir, kan nggak lucu juga ya. Yang keempat, update kondisi lingkungan terkini. Jadi kayak misalnya sekarang kan lagi musim pandemi COVID-19 ya, itu kita juga harus aware. Jadi kita juga harus cari daycare ya yang aturan protokol kesehatan di sekolah itu ketat gitu, dari mulai cuci tangan, pakai masker, dan juga aturan-aturan misalnya kalau anak itu sakit atau kurang sehat, demam dan sebagainya, tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah dan lain-lain. Dan penting juga cari daycare yang rutin gitu, ada fogging di sekolah.
Yang kelima, legalitas daycare. Jadi kita harus tahu betul kejelasan organisasi dan juga yayasannya. Ada monitoring dan controlling rutin nggak dari pengelolanya gitu. Kayak teman-teman aku untuk pilih daycare Nayo ini karena aku tahu daycare itu ada pengawasan dan juga visiting rutin dari dinas pendidikan setempat dan juga terakreditasi A. Tentu akreditasi A itu bukan berarti sekolahnya mahal ya, karena kalau sekolah mahal kayaknya nggak masuk list aku sih. Setelah itu kita survei deh tempatnya, datengin itu satu-satu daycare yang tadi masuk ke dalam list yang udah kita catat. Nah, dari kelima pertimbangan yang tadi udah aku share, aku tahu semua akan kembali ke pilihan kita sebagai orang tua. Yang mana orang tua itu pasti punya pertimbangan dan juga penilaian yang berbeda-beda. Dan menurut aku nggak ada pilihan yang terbaik ataupun pilihan yang terburuk, karena semua bergantung ke kondisi kita masing-masing, karena emang kondisi kita itu beda-beda gitu kan. Jadi tinggal aja pilih mana yang paling sesuai, yang paling cocok dan paling menguntungkan untuk kita gitu. Karena dari pilihan itu sendiri aja udah pasti ada keuntungan dan konsekuensinya sendiri-sendiri kan. Oke deh, mungkin sampai sini dulu sharing aku tentang pertimbangan memilih daycare. Semoga ada sisi positif yang bisa diambil dan juga bisa dijadikan referensi untuk teman-teman di rumah. Kalaupun ada yang terkesan atau terdengar subjektif, ya mohon dimaklumi ya, karena semua yang udah aku ceritakan tadi sifatnya hanya berdasarkan pengalaman aku secara pribadi gitu. Itu aja, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.